YB. Teman-teman, terima kasih ya masih setia belajar di B-School. Dokter, aku punya sebuah keluarga yang lengkap. Kami sangat bahagia. Kami hidup rukun dan damai. Aku sering membantu ayah dan ibu. Aku juga sering bermain bersama kakak dan adik. Wah, asik sekali. Kami sekeluarga saling menyayangi. Nah, teman-teman, keluarga kalian seperti itu juga bukan? Keluarga dokter juga rukun. Dokter, di sekolahku tidak kalah serunya dengan di rumah. Aku punya banyak teman baik. Kita biasa belajar bersama, bermain dan bersenda gurau. Tapi kami lakukan tidak berlebihan. Kami juga saling menghargai. Nah, teman-teman, dulu di sekolah dokter juga seperti itu. Nah, kalau di sekolah kalian bagaimana? Pasti bisa kan? Oh iya, kami juga bisa saling meminjamkan alat tulis seperti pensil atau pulpen jika ada di antara kami yang lupa atau kehilangan alat tulis. Oh ya, tidak lupa ya, setelah meminjam dikembalikan. Dokter, di kelasku dibagi jadwal piket kebersihan loh. Jika hari Sabtu, di kelasku ada program seru. Kami punya program bersih-bersih. Semuanya terlibat bukan? Masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya loh. Ada yang menyapu dan mengepel lantai, membersihkan papan tulis, membersihkan kaca, dan lain-lain. Kamu dan teman-teman membersihkan kelas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah teman-teman, setelah kelas bersih, kami selalu berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan menyediakan tong sampah di kelas. Kami semua sudah menyadari itu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kesadaran itu perlu kita tiru loh. Menjaga kebersihan juga termasuk dari ibadah bukan? Adel, pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang menyebalkan? Atau mungkin orang yang menyebalkan itu adalah temanmu sendiri di kelas? Banyak dokter. Di kelas juga ada. Tapi aku belajar untuk tidak membenci atau dendam. Kita harus belajar menjadi seorang pemaaf. Menjadi orang pemaaf itu mulia. Menjadi pemaaf itu memudahkan diri kita dan juga orang lain. Oh iya, di samping rumahku ada banyak rumah tetangga. Dengan tetangga pun kita harus hidup dengan rukun. Keluargaku sangat akrab dengan tetangga. Bahkan tetangga sudah menjadi seperti keluarga sendiri. Memangnya penting ya hidup rukun dengan tetangga? Jelas penting dong dokter. Kalau kita mendapatkan musibah, misalnya rumah kebakaran, yang pertama kali mengetahui dan diminta bantuan adalah orang yang paling dekat bukan? Dan yang paling dekat itu adalah tetangga, bukan kerabat kita yang rumahnya jauh. Karena itu, tetap rukun dan saling membantu dengan tetangga harus tetap dijalin. Kalau sudah rukun dan akrab dokter, tentu kita tidak akan sungkan untuk berbagi. Omong-omong soal berbagi, aku sudah terbiasa dan akrab kebiasaan yang satu ini. Aku membiasakannya di keluarga aku. Adel, contoh aktivitas berbagi di keluargamu seperti apa? Aku saling berbagi makanan dengan adik dan kakakku. Aku jadi ingat pesan ayah dan ibu. Kata mereka, jika kita memiliki kelebihan rezeki, harus berbagi dengan kerabat maupun orang lain. Kita harus peduli pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau peduli dan memberi itu harus ikhlas loh. Nah, kalau kalian tidak ikhlas atau hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain,
kalian tidak mendapatkan pahala loh. Dokter, di rumahku terbiasa saling membantu dan bergotong royong. Masing-masing anggota mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Kami menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Adel, di rumah kamu tugasnya apa saja? Aku punya tugas merawat taman bunga di depan rumahku. Aku melakukannya dengan senang hati. Di lingkungan tempat tinggalku rutin loh dilaksanakan kerja bakti kebersihan. Aku dan keluargaku kompak ikut terlibat dalam kerja bakti itu.